Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Putu Diva Pranata, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini, dalam ulangan PPKN bab 2, saya membuat kesimpulan dari materi bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kretin yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Prinsip trias politika adalah pilar dari adanya demokrasi yang terbagi menjadi 3 kekuasaan, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut KBBI, demokrasi adalah istilah politik yang artinya pemerintahan rakyat. Dan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, ada klasifikasi demokrasi. Ada beberapa klasifikasi demokrasi, diantaranya yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, terbagi menjadi demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang kedua, berdasarkan ideologi, terbagi menjadi demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terbagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang terdapat di dalam demokrasi diantaranya yang pertama ada penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, serta yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tersebut terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta diungkapkan oleh Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai moral yang terdapat dalam demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Berikut ini adalah konstitusi yang pernah berlaku menganut sistem prinsip demokrasi. Di antaranya, yang pertama dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang kedua dalam pasal 1 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945. Yang ketiga dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Serta yang keempat dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari penjabaran tersebut dapat kita ambil bahwa demokrasi sangatlah penting, terutama bagi kita dan negara kita, yaitu Indonesia. Maka dari itu kita harus menetapkan demokrasi ini kepada seluruh rakyat di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Paramasati. Om Santi 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 Om.